Habemus Papam, Kardinal Robert Francis Prevost, terpilih menjadi Paus ke-267. Robert Francis Prevost lahir pada tanggal 14 September tahun 1955 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Ia bergabung dengan Ordo Santo Agustinus, ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 19 Juni tahun 1982. Prevost menguasai bahasa Inggris, Spanyol, Italia, Perancis, dan Portugis, serta mampu membaca teks dalam bahasa Latin dan Jerman. Ayahnya, Louis Marius Prevost, keturunan Perancis dan Italia, seorang veteran Angkatan Laut Amerika Serikat pada Perang Dunia II dan bekerja sebagai administrator sekolah. Ibunya, Mildred Martinez, pustakawan dan berasal dari Spanyol. Ibunya dikenal sebagai aktivis gereja yang setia, menghadiri misa harian dan terlibat dalam berbagai kegiatan gereja, termasuk membersihkan altar dan mengorganisasi penggalangan dana. Prevost dibesarkan di lingkungan Katolik South Holland, pinggiran selatan Chicago, Amerika Serikat. Keluarga Prevost aktif dalam kehidupan paroki St. Mary of the Assumption dan mereka dikenal sebagai musisi, pelayan altar, lektor, dan sukarelawan yang berdedikasi. Dalam keluarga, Robert memiliki dua saudara laki-laki, yakni Louis Martin dan John Joseph. Kehadiran para imam yang sering berkunjung ke rumah mereka, ditambah dengan teladan ayahnya sebagai katekis memberikan pengaruh besar pada keputusan Prevost untuk mengejar panggilan imamat. Sejak kecil, ia aktif sebagai pelayan altar dan bersekolah di seminari kecil yang dikelola oleh Ordo Santo Agustinus. Sejak awal, karya pelayanannya banyak dilakukan di Amerika Latin, Peru. Pelayanan misionernya dimulai pada tahun 1985 di Keuskupan Chulucanas, Piura, Peru. Setahun kemudian, ia kembali berkarya di kota Trujillo, Peru, tempat ia mengabdi selama 1 dekade. Pengalaman ini membentuk pendekatannya yang kontekstual terhadap pastoral umat di wilayah miskin dan pinggiran. Kiprahnya di Ordo Religius dimulai dengan pemilihan sebagai prior provinsial Ordo Santo Agustinus untuk Provinsi Mother of Good Counsel di Chicago pada 1999. Ia terpilih 2 kali berturut-turut sebagai prior jenderal Ordo Agustinus sedunia, dari 2001 hingga 2013. Paus Fransiskus mengangkatnya sebagai administrator apostolik Keuskupan Chiclayo, Peru, pada 2014. Di tahun yang sama, Prevost ditahbiskan menjadi uskup dengan gelar tituler sufar, yakni gelar kehormatan yang tidak aktif atau sudah tidak berfungsi sebagai keuskupan atas wilayah geografis tertentu. Setahun kemudian, ia resmi menjabat sebagai uskup Chiclayo. Selama menjadi uskup, ia aktif memperkuat struktur pastoral di Peru. Ia juga terpilih sebagai wakil presiden kedua Konferensi Wali Gereja Peru pada 2018. Tahun-tahun berikutnya, keterlibatannya dalam Kuria Roma makin mendalam. Pada 2019, ia diangkat menjadi anggota kongregasi untuk klerus. Setahun kemudian, ia juga menjadi anggota kongregasi untuk para uskup. Pada 2020, ia dipercaya menjadi administrator apostolik Keuskupan Callao, memperluas tanggung jawabnya di tingkat nasional. Kepercayaan Paus Fransiskus terhadap Prevost semakin besar. Pada tanggal 30 Januari tahun 2023 ia diangkat sebagai prefek dikasteri untuk para uskup, salah satu posisi paling strategis dalam Kuria Roma. Prevost juga ditugaskan sebagai Presiden Komisi Kepausan untuk Amerika Latin. Penunjukan ini menempatkannya dalam jalur langsung menuju kepemimpinan tertinggi Gereja Katolik. Peran pentingnya dalam memilih para uskup di seluruh dunia memberi dia pengaruh besar dalam pembaruan gereja global. Dalam posisi itu, Prevost menunjukkan kapasitas administratif dan teologis yang kuat. Dalam Sinode para Uskup 2023 dan 2024, Prevost turut berperan penting di dalamnya. Ia meneguhkan peran dalam menyumbangkan refleksi global gereja tentang gaya hidup dan perutusan, sinodalitas dan masa depan gereja. Sejak kedatangannya di Roma, Prevost tidak mencari sorotan publik, meskipun ia dikenal dengan baik di kalangan tokoh penting gereja. Ia memainkan peran sentral dalam salah satu reformasi paling berani yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, yaitu ketika menyertakan 3 perempuan ke dalam blok pemungutan suara yang menentukan usulan nominasi uskup untuk diajukan kepada Paus.
Pada awal 2025, Paus Fransiskus kembali menunjukkan kepercayaannya dengan mengangkat Prevost menjadi salah satu kardinal paling senior. Bisa jadi, ini sinyal kuat bahwa dirinya lah kandidat yang dipertimbangkan serius oleh Paus Fransiskus dalam konklav. Dengan pengumuman Habemus Papam oleh Kardinal Protodiakon Dominic Mamberti, dunia menyambut Robert Francis Prevost sebagai Paus Leo ke-14, pemimpin ke-267 Gereja Katolik sekaligus Paus pertama asal Amerika Serikat. Robert Francis Prevost memilih nama Leo ke-14 untuk mengingatkan umat Katolik pada sosok Paus Leo ke-13, tokoh penting dalam doktrin sosial gereja. Pilihan nama ini dinilai sebagai sinyal komitmennya terhadap keadilan sosial dan perlindungan kaum miskin. Dengan moto episkopalnya, In Illo Uno Unum, yang artinya, dalam Dia yang satu, kita satu, Paus Leo ke-14 menandaskan visi persatuan dalam keberagaman.